dilakukan lagi penguasaan satelit menggunakan liquid propellannya harus didorong, terus kemungkinan guidance, aku dengar guidance itu ya, itu ternyata tidak ada patennya. Guidance itu ternyata tanpa paten, karena itu adalah sesuatu yang sangat tinggi secrecy-nya di situ. Ada orang yang pergi ke suatu negara di Timur Tengah, aku nggak usah cerita, anak Indonesia dikirim ke sana, motivasinya ditanya mau apa, mau pelajari, ternyata kontrol sistem untuk roket. Tidak ditolak, akan tetapi akhirnya di tengah perjalanan dijatuhkan. Kecuali kalau misalkan dia sesuatu yang tidak tidak terlalu berhubungan dengan hal yang semacam ini, dan kita mesti harus bisa take correct action lah di dalam hal ini untuk bisa menguasai hal-hal yang seperti ini. Kelihatannya sepele guidance, tapi itu ternyata yang menjadi secretnya semuanya, gitu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Terima kasih banyak Pak Arifin atas jawabannya, Pak. Jadi di sesi ini juga kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan kayak gitu atau ingin memberikan insight juga, kami persilakan, Pak. Oke, baik Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saja saya ingin menyampaikan penghargaan ini ya pada Bapak Dr. Insinyur Adi Sadewo I dan Bapak Nugroho, karena memperlihatkan semangat yang tidak kunjung padam dalam bidang yang ditekuninya. Dan kemudian apa yang disampaikannya betul-betul menggugah kita semua. Jadi mungkin sebagai pendahuluan, kita lihat bahwa Indonesia ini berapa kali mengalami bombardemen. Bombardemen yang paling dahsyat yang kita alami waktu yang kemudian ada lagu Badai Pasti Berlalu yang waktu 98. Yang sebelum-sebelumnya itu lebih parah lagi karena kita diperbudak oleh bangsa lain. Kemudian berkali-kali waktu itu betul-betul teknologi kita itu ingin dibunuh oleh IMF. Jadi itulah hidden agenda yang tidak disampaikan. Tapi kalau kita sebagai pengamat tentu melihat hal tersebut. Tetapi yang bagusnya apa? Bahwa pada waktu itu pemerintah memang karena harus menangani masalah-masalah yang mendesak begitu, tidak terlalu banyak bahasa Jawa cawe-cawe mengenai generasi-generasi muda kita. Dan ternyata kalau saya lihat dari apa yang saya amati dari murid-murid saya, mereka itu tetap bersemangat bisa maju tanpa campur tangan dari pemerintah dan berhasil mendirikan perusahaan-perusahaan yang mumpuni, membuat wind tunnel, membuat UAV dan sebagainya. Malah ada seorang dia tidak berhasil di perusahaan-perusahaan lain, tapi mendirikan perusahaan sendiri. Ada yang mempunyai 300 anak buah yang gajinya 30 juta. Ya, ini jadi hal demikian itu tentunya perlu memberikan kepercayaan pada kita semua bahwa kita pada dasarnya bisa mandiri. Dan yang penting sebenarnya adalah manusia. Sesuatu itu tidak akan bisa maju kalau manusia anggotanya itu tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai garuda di dalam api. Jadi itu yang pengamatan saya ya. Saya mohon maaf bila mungkin apa yang saya katakan ini
tidak berkenan, tapi ada hubungannya dengan yang disampaikan tadi. Jadi pertama kali saya lihat Pak Adi Sadewo itu dari mulai mahasiswa itu semangatnya peroketan itu sama seperti Lapan. Lapan itu adalah apinya mula-mula adalah peroketan, dan berapa kali dicoba dibunuh oleh Bappenas, tapi tetap hidup. Betul Pak Adi Sadewo. Pak Adi Sadewo saya tanya, Lapan itu api peroketannya tetap menyala. Berapa kali juga dibunuh juga oleh Bappenas, masih tetap hidup, gitu kan? Betul, saya tanyakan. Ya. Oke, jadi itu baru betul. Jadi ini yang menurut saya perlu kita resapi, perlu kita pahami, dan harus membuat kita ini tetap mempunyai percaya diri. Nah, ini semua background saya katakan. Kemudian, jadi arah saya adalah sumber daya manusia. Kemudian akhir ini ada penilaian dari namanya Program for International Student Assessment, namanya PISA. Kalau belum terlalu paham, jadi mereka mencoba merate pelajar kita dari umur 15 ke atas, penguasaan dalam beberapa hal. Dan kita punya ranking yang sangat rendah, yaitu kalau tidak salah ke 89. Ini yang kemudian juga menjadi pencetus bagi Menteri Pendidikan kita itu untuk juga menunjukkan falsafah pendekatannya. Tapi yang dinilai itu apa? 3 yang pertama itu adalah literacy, yang kedua itu mathematics, yang ketiga itu science. Apa itu literacy? Literacy itu kalau bahasa Islamnya ikro. Kita harus responsif terhadap apa yang ada di alam. Kita harus mampu membuka mata, mendengar dengan hati, dan itu yang perlu kita kembangkan. Salah satunya adalah kemampuan membaca. Membaca pun saya memberi kuliah sekarang. Saya berikan lecture notes, nggak pernah dibaca. Ya, jadi ini yang saya lihat perlu kita galakkan, dan kita ini yang sudah banyak makan garam sangat berperan dalam sebagai kekuatan moral yang memberikan masukan-masukan yang insya Allah bermanfaat bagi bangsa kita. Ada satu cerita lagi, saya konsul ini dari Mas Menteri kita itu. Pada waktu kecil, siapa yang sering tidur bersama nenek kakeknya kemudian didongeng? Itu membuat kita lebih cerdas, kita menjadi inquisitive, ya. Dan kunci dari masalah persoalan adalah keep on asking. Nah, ini pendahuluan. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Mas Adi Sadewo. Kalau tidak salah, saya dengar Pak Sarto, itu dalam tulisannya, kegiatan peroketan kita itu sebenarnya dipicu oleh Jepang. Karena pada waktu tahun 1963 itu adalah yang disebut IQSY atau IQSY, International Quiet Sun Year. Oleh karena Jepang yang mempunyai teknologi ingin mencoba roketnya, dan daerah ini yang dikatakan Pak Salatun ya, tropis Indonesia itu merupakan sesuatu yang belum terkenal. Oleh karena itu mereka berminat untuk melakukan itu. Dan disitulah kalau tidak salah mereka mengirim kapal pertama kali itu. Dan kemudian yaitu 663, dan itu disambut oleh TNI AU waktu itu. Ya, dan karena itu timbullah gagasan bahwa kita harus mempunyai kemampuan itu karena disentil gitu kan. Lalu menuju ITB. Pada waktu saya sudah belajar di Amerika. Pada waktu itu terbentuk kelompok antara para ahli di ITB dengan TNI AU di Bandung, ya termasuk Saryanto yang kemudian menjadi wakil ketua Lapan dan rektor ITB yang sangat berhasil membangun banyak hal di sana, dan dimulailah itu peluncuran dan mungkin adanya Cilaut itu begitu. Nah, jadi dan bersamaan itu ide
terbentuk 8 itu keluar, dan memang Presiden Soekarno lah yang mendirikan 8 itu. Dan ini saya tahu dari apa yang saya dikatakan oleh almarhum Bapak, yaitu Bapak Salatun, yang saya vividly I remember that gitu. Jadi ini saja. Lalu terus terang saya tahu kalau darah dagingnya Hadza Iwa ini ada bicara provokatif seperti tadi. Jadi saya ingin menambahkan. Jadi hanya itu saja pertanyaan saya. Kan demikian. Lalu kedua juga singkat saja. Tadi judulnya bagaimana Pak Nugroho? Apakah kita perlu memiliki sovereignty? Nah, ini adalah masalah yang sangat universal. Dan saya ingat salah satu ahli hukum kita dulu, yaitu Profesor Priyatna Abdul Rashid, ya, yang kemudian tidak bisa mengklaim bahwa orbit geostasioner itulah orbit di mana kalau ada satelit di sana, dia akan selalu ada di atas tempat di mana dia ditempatkan. Jadi ada jarak tertentu, dan tidak ada yang berhasil mengklaim bahwa itu merupakan sovereignty dari suatu negara, karena bumi itu berputar. Yang setiap kali daerah itu akan berbeda-beda di angkasa. Jadi kemudian yang diajukan pada waktu bahwa itu adalah sui generis, daerah khusus. Jadi disitulah ada aturan-aturan internasional, dan ini banyak diperdebatkan di dalam UN UNCLOS. Sejak tahun, saya pernah diutus menawari Pak Satur tahun 778 itu menjadi anggota delegasi, dan pada tahun 2000 yang lalu saya bersyukur menjadi anggota biro dari UN UNCLOS selama 3 session. Nah, pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan itu. Apakah judulnya itu well-posed? Karena menurut saya bukan sovereignty, tapi excellence. Excellence based on human resources, excellence based on our effort, dan kita semua harus berjuang ke situ. Walaupun itu didukung atau tidak didukung oleh pemerintah, semangatnya itu harus ada tetap juga. Itu saja yang ingin saya pesankan. Terima kasih. Coba Pak Adi, Pak Arifin bisa menanggapi Pak. Bapak Profesor Joyo Diharjo, ini adalah, saya anggap ini adalah kuliah di masa yang sangat tepat sekali, dan Bapak sampai sekarang adalah tetap merupakan seorang profesor yang sangat luar biasa, dan saya hormati dan semuanya menghormati Bapak, dan terima kasih atas segala kebijaksanaan yang Bapak sampaikan demi kita bisa menjadi atau bisa mempertahankan excellence kita di dalam bidang space yang mencakup berbagai macam hal yang tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan pendapat yang semacam ini bisa memberikan suatu inspirasi kepada decision makers, baik yang sekarang maupun yang akan datang, untuk kita tetap mengejar bahwa excellence tadi itu yang disebutkan adalah tetap merupakan sebuah tujuan dan tetap merupakan sebuah obsesi bagi negara ini. Dibutuhkan orang yang kalau perlu dengan dengan sedikit tangan besi lah Pak, sedikit tangan besi, karena ini merupakan space itu bagi Indonesia sudah sangat merupakan suatu yang tidak bisa dihindari gitu. Jangankan Indonesia yang seperti ini, sedangkan negara-negara di Eropa itu pun yang tempatnya jauh dari ekuator dan lain sebagainya, mereka sangat giat
dalam membangun ekspertis dalam bidang spesifik. Kita lihat negara-negara maju yang mempunyai capability untuk memproduksi, mendesain semua elemen dari space technology itu ternyata didominir pada saat sekarang ini adalah negara-negara yang G7 atau G20 kan, gitu. Jadi saya rasa kita sudah masuk ke dalam G20, jadi saya rasa kita harus bisa say something lah, syukur-syukur do something gitu. Jadi saya rasa mudah-mudahan ini aspirasi ini bisa dipegang dan dijalankan oleh decision maker. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Arifin, terima kasih Pak Haryono. Jadi memang betul pentingnya internet kita join dengan International Solar White Year Pak ya, yang disponsori oleh Jepang. Nah, sekarang saya ingin menengok bagaimana upaya LAPAN pertama kali membangun sistem propulsi roket yang nantinya akan membawa satelit ke orbit. Yaitu saya ingat Insinyur Isman Subandi, beliau adalah ketua PRMI, Perkumpulan Roket Mahasiswa Indonesia Gajah Mada, berhasil meluncurkan roket Gajah Mada, propellernya buatan sendiri. Kalau Ganesha atau Kartika, propellernya diambil dari Katyusha, senjata Rusia dimasukkan. Kalau Gamma enggak, ya saya rasa Pak Kisman itu merupakan salah satu tokoh selain Pak Haryono, Pak Wiranto, tokoh peroketan Indonesia. Saya ingat LAPAN itu berupaya bagaimana mengembangkan propelan roket. Kita belajar dari Jepang, K8 itu propelannya adalah polisulfit dicampur dengan amonium perchlorat sebagai oxidator. Itu sangat tidak stabil. Kalau dinyalakan di atas 18 derajat meledak. Makanya apa yang dilakukan pada waktu di Pamumbak itu ditutup pakai es batu. Begitu temperaturnya 15 derajat baru kita luncurkan. Pada saat itu komandannya Pak Suharmadi dan sukses. Kemudian setelah itu berkembanglah LAPAN mengembangkan poliuretan dan amonium perchlorat. Itu lebih jinak, sangat friendly. Coba lagi CTPB, carboxyl terminated polybutadiene dan amonium perchlorat. Itu lebih bagus lagi, dan yang digunakan oleh strap-on boosternya Space Shuttle adalah HTPB plus amonium perchlorat plus C4. Itu spesifik impulsnya sampai 300, sangat efisien. Itulah yang digunakan oleh Space Shuttle, juga Rusia. Pabriknya tuh di Stiokol. Kita pernah mengimpor amonium perchlorat dari Stiokol, solid. Itu pengalaman kita. Nah, kemudian LAPAN berpikir bagaimana mengembangkan suatu sistem yang memenuhi prinsip maksimal dari prinsip Pontryagin. Gimana caranya? Jadi kalau kapal adalah konfigurasi propellernya 7 star, bintang 7. Dia nyalakan agresif, loyo di belakang. Kalau holo, ya, holo progresif, loyo di depan, galak di belakang. LAPAN mengembangkan dua wagon wheel dicampur dengan holo. Itu sangat memenuhi persyaratan prinsip maksimal dari Pontryagin. Minimal energy, maksimal altitude. Wagon wheel dicampur dengan holo. Berhasillah
suatu sistem yang sangat efisien. Dan yang kita gagal itu berulang kali meledak adalah roket cair, diambil dari rudalnya Rusia SA-75, nggak pernah berhasil sampai sekarang. Jadi demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adi, Pak Arifin. Terima kasih Prof atas pertama insight-nya, terus kemudian pertanyaannya. Jadi tadi ada momen yang sangat menarik pada saat Prof menjelaskan tentang SDM ya Prof ya, dan juga opportunity. Apalagi di zaman sekarang itu quotes when there is a will there is a way itu valid banget Prof. Artinya kalau misalnya kita nggak bisa tembus di satu pintu-pintu yang lain itu masih terbuka untuk kita. Jadi nanti buat Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang menonton kegiatan ini yang punya semangat di bidang pengembangan teknologi satelit dan keantariksaan, banyak sekali opportunity yang bisa kita temukan. Misalnya di Indonesia nggak ada, di luar pun juga masih ada gitu. Tujuannya yang paling utama adalah tetap seperti yang Prof tadi sampaikan, Garuda di dadaku ya Prof ya. Mau apapun itu, yang penting Indonesia tetap di hati kita. Makasih banyak Prof. Ada ya Pak? Monggo Pak. Jadi ini mengenai kebijakan keantariksaan yang sekarang karena Depandri dibubarkan dan Lapan dibubarkan, tidak ada lagi tanggapan mengenai kebijaksanaan internasional tentang space. Dulu kita mengirim, kita harus melaporkan yang namanya country statement. Terus kita harus menanggapi negara-negara lain kalau punya usul dan lain-lain. Usul Indonesia, karena kita negara kolom di atmosfer bersama negara lain, kita minta supaya tadinya minta itu adalah wilayah Indonesia, wilayah negara-negara kolom. Tapi itu nggak mungkin karena yang namanya Space Treaty bilang space adalah milik the heritage of all mankind. Untuk maksud damai, nggak boleh untuk militer. Nah itu, tapi untungnya karena Indonesia berjuang di situ, kita negara-negara kolom diprioritaskan meletakkan satelit di ekuatorial. Sayangnya UN fokus sekarang kita nggak punya wakilnya karena Lapan bubar, dibanding bubar. Demikian. Terima kasih banyak Pak Adi. Baik, kami berikan satu kesempatan lagi kepada ya di only Kartini yang ada pada kesempatan hari ini, tepuk tangan yang sangat meriah. Pemain yang ada sekarang yaitu katakan mohon maaf adalah Kominfo, bukan apa-apa karena space itu adalah sebenarnya miliknya sovereignty gitu. Yang lain-lainnya itu adalah by product gitu, menggunakan apa yang telah dicapai oleh Departemen Pertahanan, itu adalah untuk keperluan sipil dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kewajaran, kenapa tidak kayak gitu. Tetapi tetap jangan menghilangkan esensinya penguasaan oleh bangsa Indonesia ini, excellence yang harus dibangkitkan, akan tetapi di dalam koridor security. Begitu ya, sekedar tambahan aja. Terima kasih. Saya dari tadi memandang Pak Indrawan, teman saya, sejak masuk Lapan tahun 76. Nah, pada waktu itu Pak Salatun itu berpikiran, kalau kita menggunakan roket, kecepatannya sangat terbatas. Jadi kita harus melakukan terobosan. Untuk pergi ke planet lain aja berbulan-bulan. Pak Indrawan ditugaskan bagaimana membuat alat sistem anti gravitasi, yaitu memanipulasi ruang dan waktu. Beliau mengembangkan alatnya dengan Pak Indrawan, Bapak bikin suatu alat, suatu plate diputar dengan
dengan apa namanya voltase sampai 18.000 ya, 30.000 diputar dengan harapan gaya sentrifugal itu dibelokkan sehingga dia bisa mengatasi gaya gravitasi, karena perilaku gaya sentrifugal itu sama dengan perilaku karakter dari gaya gravitasi. Kalau itu bisa tercapai, maka kita bisa menguasai, kita bisa memanipulir ruang dan waktu. Einstein bilang, suatu benda bermassa jika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan tak terhingga. Sekarang kita harus memanipulir supaya massanya seminim mungkin, supaya dia bisa masuk ke ruang dan waktu yang berbeda. Jadi dengan adanya ruang dan waktu yang berbeda, kita bisa tambah muda. Jadi kita bisa awet muda. Ini kakek-kakek seperti kita tuh pengen banget jadi muda lagi ya. mungkin Pak Indra bisa menambahkan alatnya, cara kerjanya. Saya ingat waktu itu ditugaskan advisor kita adalah Insinyur Abor Tambunan. Dia bilang alam semesta itu mempunyai semacam band pass filter. Jadi nggak mungkin frekuensinya tuh melebihi apa yang ada di alam semesta. Mungkin Pak Indrawan bisa menambahkan. Monggo Pak. Sebelum maaf, saya tidak mempersiapkan diri untuk ini, jadi mungkin saya cerita dari apa yang saya ingat aja. Jadi mohon maaf, ini bukan pelanggaran hukum fisika sebetulnya, itu teorinya electrogravity. Electrogravity itu di mana fungsi elektromagnetik dengan gravitasi itu bisa berinteraksi. Kurang gitu. Nah, dalam interaksi antara elektromagnetik dan gravitasi ini ada katakanlah teorinya itu dimulai sudah cukup lama dan sampai tahun kemarin masih banyak papernya. Kalau kita Google electrogravity itu papernya sampai tahun kemarin masih puluhan itu. Jadi kita sebetulnya lebih tepat memakai electrogravity itu untuk yang sifatnya propulsi tidak membutuhkan propelan. Kita sudah masuk ke era misalnya untuk attitude control, kita nggak pakai roket tapi pakai gyro. Kita setingkat lagi di atas itu. Gyronya bukan hanya untuk attitude control tapi justru untuk propulsinya sendiri. Nah, teori ini waktu itu bersama dengan Pak Adi di rumah saya sendiri lakukan eksperimen dengan dana dari apa? Kami berhasil untuk mengurangi berat dari satu massa menjadi kurang dari 20%, kurang sedikit. Teori ini sebetulnya masih berkembang. Kami belum tahu persis apa yang harus kami lakukan. Jadi semuanya sebuah eksperimen, coba-coba gitu. Waktu itu belum ada internet, jadi kita beli buku sendiri di Braga di mana, lalu kita coba, ya kita coba pahami dari buku tadi apa sih yang dilakukan orang, kita coba tiru. Sayangnya eksperimen ini belum berakhir sebelum sampai mencapai hasil yang cukup bagus, tetapi juga tidak diikuti dengan satu paper untuk menjelaskan peristiwa tadi. Tetapi prinsipnya peristiwa ini adalah satu fenomena yang sebenarnya dikenal dan kita sudah coba lakukan dan kita berhasil. Persis seperti katakan tadi, ini dari pemerintah mungkin belum punya satu konsep mewadahi katakanlah inovasi model begini, termasuk sekarang di BRIN. Karena ini masuknya kemana teori ini? Nah ini kita coba. Jadi kalau boleh nanti dalam masyarakat persatuan ini itu ada satu katakanlah mungkin saya sebut departemen divisi atau apa untuk propulsi Pak. Nah propulsi ini menyangkut teori-teori tadi sudah disinggung, apakah propulsi lewat katakanlah reaksi kimia, reaksi fisika, dan reaksi elektrogravity ini sekarang tidak terlalu kelihatan karena memang di Amerika sekalipun papernya itu sangat besar. Yang muncul itu hanya yang sifatnya itu bukan teori dasarnya, tapi lebih kepada aplikasinya. Tapi itu saja sudah cukup. Kita bisa pahami bagaimana cara kerjanya dan bagaimana kita meniru reaksi tadi. Yang tadi katakan yang diputar itu sebetulnya itu saya hanya membuat satu alat untuk supaya ada satu katakanlah
gaya dalam ini sentrifugal yang bisa kita hitung, teorinya gampang. Dan gaya tadi kalau dilakukan suatu eksperimen dengan elektromagnetik tidak akan sama dengan teori tadi. Kemana larinya? Nah ternyata itu mengurangi berat. Jadi kalau kita hitung dari berat itu kan massa kali gravitasi. Kalau J besarnya beratnya itu berkurang, massanya kan tetap nggak berubah. Yang berkurang apa? Gravitasi. Nah ternyata gravitasinya bukan kurang, arahnya berbeda. Nah itu yang saya ukur. Nah dari arah berbeda ini, gaya berat yang dihasilkan dari G besar dan mg kecil angkanya beda dengan kalau dia. Oke, ada request Bu, langsung maju ke depan. Dan itu sudah lakukan kembali. Jadi mohon nanti kalau di masyarakat persyaratan Indonesia ini ada yang berminat dan memungkinkan ya. Jadi saya sekarang sudah bergerak di bidang satelit juga untuk IoT. Saya dengan Pak sebetulnya Pak Arifin kebetulan dan mungkin Pak Agoro, saya Indrawan yang sudah kita janji tanggal 22 nanti Zoom untuk IoT ini. Jadi di situ yang saya pertanyaan satelit itu sebetulnya praktis saja saya ambil pengetahuannya untuk memakai satelit kita. Dan frekuensinya sama. Yang sekarang kita riset dengan Pak Arifin ini di 400-an. Tadi kan kita pakai satelit Orali. Dan untuk frekuensi 400 pengetahuan saya Indonesia yang pertama pakai frekuensi itu untuk satelit low LEO. Jadi bukan hanya sekedar orbitnya, tapi frekuensinya juga Pak. Frekuensi ini sekarang diadopsi sebagai MSS Mobile Satellite Service. Tadi malam saya juga ada diskusi dengan teman itu di perusahaan lain TNI untuk penggunaan di TNI Pak, Angkatan Laut khususnya. Jadi kami coba terapkan pengetahuan ini, pengalaman ini. Mudah-mudahan dari masyarakat persyaratan Indonesia ini bisa mendapatkan lebih banyak lagi untuk kita bisa mempercepat proses ini. Karena terus terang tadi sudah disinggung, India dan kita mulainya sama Pak. Tapi kita ketinggalannya nggak tahu berapa tahun. Ya, kita coba kejar dengan gaya masyarakat ini. Ya, gitu Pak. Ya, masuk. Kelihatannya Pak Wahyudi itu mau menanggapi. Nanti ditanggapi di sesi berikutnya aja Pak. Dengerin aja. Baik, terima kasih banyak Pak Indrawan atas sharingnya yang kalau istilahnya anak muda sekarang tuh sangat daging banget gitu Pak. Jadi banyak hal tadi yang Pak Indrawan sampaikan, mulai dari tadi BPF, band pass filter, terus kemudian ngomongin masalah gaya sentrifugal, terus kemudian yang terakhir tadi ngomongin IoT. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi Pak di sesi berikutnya di Masyarakat Persatuan Indonesia. Baik, ini terakhir Pak pertanyaan dari saya Pak, menutup sesi FGD kita kali ini. Pertanyaannya nggak seberat yang Bapak yang lain sih Pak. Pertanyaannya hanya apa sih pengalaman terindah Bapak selama berkarir di dunia persatelitan dan keantariksaan Pak? Terus kemudian bagaimana harapan Bapak untuk masyarakat persatelan Indonesia? Ya sebenarnya saya sama-sama teman-teman saja lah. Mempunyai passion di situ bersama-sama Pak Tonda, bersama-sama Pak Bogi, apalagi ini ada generasi muda yang sekarang sedang menanjak ini, Mas Anggoro ini, Mas Angga suatu ketika akan tetap mempertahankan passion dalam bidang satelit. Bagaimana kita bisa juga mempengaruhi decision maker dalam bidang research di badan space ini seperti 8 strip brain. Jadi perjalanan dalam persatelitan ini siogianya karena ini agak plus minus quote unquote elitisme ya di situ. Siogianya jangan sendiri-sendiri. Jadi bagus sekali apa yang telah dijalin antara Telkomsat misalnya dengan Brain Strip 8 ini, semoga bisa diteruskan dalam objektif yaitu penguasaan di kita sendiri. Sovereignty dalam bidang space is nonsense.
apabila tidak disertai dengan establishment dari suatu expertise. Jadi apakah itu nanti dalam bentuk keanggotaan dalam bidang apa tadi itu masyarakat satelit Indonesia yang akan di establish hari ini, ya, mudah-mudahan ini merupakan sebuah suatu komunikasi yang terjalin, yang terarah, yang kita bisa bebas mengutarakan pendapat di situ demi tercapainya ekspertis tersebut secepat-cepatnya, karena ASI yang sudah ada itu kebanyakan adalah company, keanggotaannya itu adalah company. Jadi sehingga itu tetap jalan terus, tapi juga masyarakat secara personal itu juga harus ada wadahnya. Jadi saya sangat menyambut baik berdirinya masyarakat satelit, dan di situ tidak hanya masalah satelit di satu bidang, tapi di berbagai bidang, terutama yang juga terkait dengan security dan lain sebagainya. Itu seyogianya juga merupakan sebuah obsesi bagi kita semua. Saya ucapkan selamat kepada pihak siapapun yang mengusulkan ide yang sangat baik ini. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan juga para yang mempunyai passion di situ. Marilah kita get together, ini negara kita, marilah kita bangun, marilah kita saling membantu satu dengan lain, saling menopang satu dengan lain. Juga tolong dikejar masalah kemandirian atau independence masalah teknologi ini sebanyak mungkin. Nggak mungkin kita 100% terlepas dari masyarakat yang lain. Dengan adanya IEEE, dengan adanya IAA dan sebagainya, saya kira itu adalah unsur-unsur atau komponen-komponen di mana dimungkinkan kita bisa mengakses kepada Center of Excellence, terutama information yang harus bisa diakses, ya. Ini Pak Wahyudi ini adalah tokoh IEEE Indonesia, dan kita harapkan mohon maaf ya, dalam bidang ini mungkin tidak usah terlalu sungkan-sungkan untuk mendapatkan atau mengakses informasi, baik yang secara baik-baik maupun yang rada tidak baik juga nggak apa-apa. Misalnya nggak ada masalah lah untuk kebaikan Indonesia. Apapun kita kerjakan, yang penting kita bersatu padu memajukan bangsa dan negara kita ini dengan sesuatu yang kita passion di dalamnya, dan semoga ini dapat ridho karena kita berniat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya paling bahagia pada saat ketemu mantan pacar saya yang sekarang jadi istri, yaitu Mary Mariani. Mary Mariani, itu bercanda. Jadi saya sadar bahwa masyarakat persatuan dan peroketan Indonesia adalah sangat terbatas. 250 juta rakyat Indonesia, kita hanya beberapa gelintir, ya Pak ya. Ini saya merasa bangga. Jadi kita dimanapun juga adalah kaum elit yang
dengan tiada hentinya, apakah dananya terbatas atau ada, tetap melakukan penguasaan teknologi keantariksaan seperti yang Bapak-Bapak lakukan. Beliau di bidang penggunaan satelit, kami Lapan di bidang bagaimana menguasai teknologi satelit. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Adi atas semua yang sudah Bapak sampaikan, mulai dari presentasi, kemudian tanya jawab, dan juga Bapak Ibu yang sudah memberikan attention juga untuk FGD kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dan sebetulnya pasti masih banyak banget Pak pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, tapi kita simpan di agenda MPI yang berikutnya begitu. Nah, terakhir kami ucapkan terima kasih banyak Pak Adi, Pak Arifin atas waktu dan kesempatannya. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Adi dan Pak Arifin. Sebelum kita akhiri Pak, mungkin dari kami panitia ingin mengundang Pak Anggoro selaku tuan rumah dan Direktur Pengembangan Telkomsat untuk memberikan cindera mata kepada dua panelis kita agar momen hari ini bisa tetap terus diingat oleh Pak Adi dan Pak Arifin. Bapak Anggoro. Dengan foto bersama. Kita berikan momen yang sangat berharga ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat Pak Adi, Pak Arifin. Makasih Pak, sehat-sehat selalu Pak Adi, Pak Arifin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah untuk kedua panelis kita di FGD pertama Masyarakat Persatuan Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke agenda utama kita, yakni launching Masyarakat Persatuan Indonesia, pastinya pada saat kita melihat atau menyaksikan suatu peluncuran akan suatu aktivitas atau komunitas, pastinya ada orang-orang yang menginisiasi sehingga terbentuknya society atau komunitas ini. Untuk itu bersama-sama kami dengan hormat mengundang untuk naik ke atas panggung inisiator dari MPI Masyarakat Persatuan Indonesia, yakni Bapak Insinyur Lulu Sumiarso. Fun fact menarik mengenai Pak Lulu, beliau adalah seorang futuristik. Pak, kalau saya lihat di Google Pak, Bapak adalah seorang futuristik, merupakan seorang birokrat energi, terutama energi terbarukan, dan melihat dan menginisiasi bahwa penting sekali untuk kita membangun suatu komunitas yang namanya Masyarakat Persatuan Indonesia. Dan untuk itu, mari bersama-sama kita mengundang Pak Lulu Sumiarso untuk menaikkan panggung. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Pak Lulu Sumiarso. Yang sangat kami hormati para senior, ya, ada Prof. Haryono, Pak Arifin, Pak Adi, dan tuan rumah Mas Anggoro, ya, dan banyak lagi yang lain yang ada di sini, Pak Wahyudi dan lain-lain yang ada juga yang kami belum kenal, ya. Memperkenalkan, namanya saya Lulu Sumiarso, ya. Tadi pada waktu sebelum acara mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu, ya, standar, ya. Waktu sebelum mulai sambil minum kopi, ya, ada Pak Yono, ya, yang dari Orari, ya, ngeliatin aja saya, ya. Bapak Pak Lulu, ya, betul, udah kian, ya. Kenapa yang ditanya? Pak Lulu kan dirjen migas, betul, ya. Loh, kok bisa di sini, gimana? Nah, ini ceritanya panjang. Saya kira tidak ada namanya kebetulan sampai saya
kok bisa sampai ke panggung ini, ke kantor ini pun juga nggak pernah terpikir di dalam hati saya ya. Ini berkat ya, saya kira ya pengaturan semesta lah istilahnya, kalau di diri media itu semesta lah yang ngatur ya kami sampai ke sini ya. Oke, jadi saya awali cerita saya sedikit ini karena ini pasti nanti akan menjadi bahan pertanyaan kok bisa-bisanya gitu ya. Nah, sampai kayak gini. Jadi awal tahun ini saya dapat telepon dari Pak Dubes Indonesia di Jepang ya, Pak Eri Ahmadi ya, memberitahu bahwa akan ada peluncuran satelit yang dibuat oleh mahasiswa Surya University ya, diluncurkan dari Tsukuba Space Center ya di Jepang ya. Ceritanya satelit itu dibuat oleh mahasiswa tadi yang kemudian saya tahu itu juga di bawah bimbingannya Pak Wahyudi juga ya. Itu dikirim ke Amerika, diluncurkan pakai roketnya, kalau nggak salah roketnya ya nanti beliau cerita lah ya. Terus masuk ke ISS International Space Center, di situ ditempatkan di kargonya namanya Kibo ya. Kibo itu punya Jepang di situ dan akan di launch ya, bukan di launch ya, sebenarnya di dispatch ya, karena dilepas. Launch kan meluncurkan ini dilepas ya, ditendang dari ISS dari Jepang tanggal 6 Januari. Nah, saya kebetulan teman dari Pak Yohanes Surya, saya dulu pernah waktu selesai dari ngurusi energi juga berkantor di sana ya, punya institut namanya Indonesian Institute for Clean Energy ya, karena saya yang tadi disebutkan ya apa di awal-awal kebetulan dirjen pertama di bidang energi terbarukan ya, jadi kami berkantor tempatnya Pak Yohanes Surya. Nah, saya tanya, nah, ternyata Pak Yohanes Surya yang rencananya berangkat nggak bisa berangkat ya, kan nggak lucu ya meluncurkan satelitnya yang buatannya mahasiswa Surya University kok nggak ada ini. Nah, terus yaudah Pak Lulu aja yang berangkat. Aduh mati aku ini. Sebenarnya saya ketemu, kalau orang Jawa bilang ketemu pirang perkara ini ya. Nah, cuman memang minat pada satelit itu kembali ke sekian tahun sebelumnya. Saya perlu cerita juga untuk melengkapi ceritanya dari Pak Arifin dan dari Pak Adi ya. Saya kemudian mengambil elektroteknik tahun 70 ya. Jadi masih kepala 7 tapi 7 awal ya. 70 kalau beliau mungkin Pak Arifin itu 60-an ya, jadi senior saya, lebih senior dari kami ya. Jadi kalau saya senior, dia senior banget ya. Saya ingat pada waktu itu sekitar tahun 72-an itu saya tuh tertarik ke namanya SSPS ya, Space Solar Power System ya. Karena saya bilang jurusannya juga bukan jurusan tenaga, saya bukan jurusan telekomunikasi tapi tenaga. Itu idenya adalah kalau energi matahari dikumpulkan di satelit nanti dipancarkan ke bumi ya. Cuman pada waktu itu ya hambatannya adalah kalau nanti ada pakai beam ya, nanti pakai laser atau pakai apa itu kalau terlintas oleh pesawat katanya bisa terbakar. Jadi itu kekaguman saya pada satelit yang pertama itu dilalah beberapa tahun kemudian ada ide-ide pengembangan SKSD Palapa ya. Waktu namanya belum ada Palapa SKSD yang diinisiasi oleh Profesor Iskandar Al-Sabana ya. Nah, terus diimplementasikan oleh Telkom. Pada waktu itu Telkom memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan ya, karena supaya ide mempunyai satelit itu kan meyakinkan pemerintah nggak gampang ya pada waktu itu, makanya diajak Kemhan ya. Lihat tadi pemanfaatan satelit untuk pertahanan. Dia ajak Kementerian Pendidikan, Departemen Pendidikan pada waktu itu untuk menggunakan sebagai satelit pendidikan ya, dan lain-lain banyak sekali. Nah, masih ada dilalah lagi. Nah, yang pendidikan kan ini kan barang baru nih ya. Kok pendidikan kok satelit. Nah, pada waktu itu di sana menyiapkan yang namanya Pusat Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan ya, Pustekom ya. Pustekom dan Pendidikan dan Kebudayaan supaya lengkap namanya. Nah, mereka minta siapa mahasiswa yang elektro yang kira-kira mau kerja di sini ini sebagai volunteer atau sebagai diberi beasiswa sampai selesai dapat kesempatan pertama untuk tugas belajar keluar ya. Saya memberanikan diri ya, jadi diterima dapat beasiswa ya, bukan beasiswa ya, semacam
pokoknya itu kesempatan pertama dapat kerja di sini, itu kerja di situ. Orang harus kuat tapi bekerja di satelit itu nanti kalau digunakan oleh pendidikan itu kayak apa linknya, pemanfaatannya gimana. Jadi makanya kami kesempatan belajar keluar ya mempelajari yang terkait itu, tapi pulang ternyata pada waktu itu 9 Juli 76 diluncurkan ya Palapa ya, diberi nama Palapa. Saya kebetulan kerja di situ, saya tanya, ternyata kemudian memang untuk menggunakan satelit itu juga tidak mudah ya, karena hitung-hitungan dagangnya kan harus ada ya, harus punya menyewa transponder segala macam. Saya kira Keban juga demikian karena itu ya, akhirnya tidak mengudara lah itu ya, tidak jadi di darat saja penggunaan teknologi telekomunikasi, tapi tidak menggunakan satelit karena tidak ada biaya untuk menyewa transponder waktu itu ya. Akhirnya saya ya ikut di situ, yang kelak kemudian namanya Pustekom ini menjadi TPI itu, karena agak nganggur itu terus dimanfaatkan untuk televisi pendidikan Indonesia. Nah saya mikir nih, saya ini background saya elektro harus kuat ya. Kalau ini serang nggak jadi mainstream lagi pemanfaatan teknologi itu, nah saya kan akan jadi kepala gardu nih, gardu listrik di situ kan ya. Makanya saya memutuskan pindah ke Kementerian ESDM, Departemen Pertambangan pada waktu itu pertama kali dibentuk Dirjen Ketenagaan. Makanya saya sebagai orang-orang pertama di situ ya pegawai lah gitu ya. Yang kelak kemudian ya, nah masih ada lanjutannya lagi. Suatu saat saya sudah eselon 2 waktu itu ya, punya anak buah namanya, ini ada kaitannya dengan Pak Yono nih ya. Dia adalah Ikatan Ahli Teknik Perminyakan ya. Kenapa ini ada kaitannya dengan kenapa namanya satelit bukan persatelitan, bukan satelit, nanti ada kaitannya. Nah anak buah saya itu kebetulan dari teknik perminyakan, setiap satu minta izin ikut namanya IATMI, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia. Saya tanya, loh kamu tuh kan lulusan perminyakan ya, tapi kok apa memang semua anggotanya perminyakan? Enggak Pak, ada yang semua pokoknya yang bekerja di perminyakan, yang terkait perminyakan boleh masuk di anggota situ. Nah itulah kemudian kami ketika kemudian ditarik Prof. Samaun Samadigun ya, kakak iparnya beliau ya, jadi dirjen ya. Di sana kami mendapat tugas menangani listrik, kami beranikan ya untuk membentuk namanya Ikatan Ahli Teknik Ketenaga Listrikan, ahli teknik jadi ya. Jadi tidak background listrik tapi semuanya aja. Nah, akhirnya kami memandang perlu, ternyata di listrik pada waktu itu tahun 98 ya, itu banyak organisasi, ada 1-2 organisasi ya, utamanya PLN sebagai operator listrik pada waktu itu ya. Tapi banyak yang terkait hanya listrik ya. Nah, padahal yang diperlukan itu adalah kan industri ketenaga listrikan, hal yang terkait dengan listrik. Jadi tidak hanya listrik saja, tapi ketenaga listrikan. Semua yang terkait dengan listrik, mulai dari industri utamanya sampai industri penunjangnya lah. Itu nanti kaitannya kenapa nanti kok bukan satelit tapi kok persatelitan. Jadi semua yang terkait dengan satelit. Nah, itu kemudian berdiri yang namanya Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia ya. Itu persis seperti hari ini tahun 98 kami akhirnya terbentuk ya. Salah satu akhirnya kemudian jadi organisasi yang sampai sekarang organisasi itu sangat dominan sekali. Salah satu anggota dari pengurus daripada FPI yang pertama tadi sekarang menjadi Dewan Pembina BRIN ya, Ibu Mumpuni ya, itu anggota Dewan pengurus yang MKI yang pertama. Nah kemudian itu Pak, Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia katanya MKI. Kemudian ketika kami kemudian jadi dirjen di situ, terus kemudian dipindah jadi dirjen migas, kami lakukan yang serupa. Ternyata di migas pun juga kayak gitu. Ada namanya IPA, ada namanya IATMI. Kesemuanya itu ternyata tidak apa. Kalau bahasa saya itu ibarat serpihan mutiara retak ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mutiara tapi retak. Nah kami mencoba merangkum menjadi suatu masyarakat ya. Sebenarnya ada namanya dulu selain IPA kita bikin yang namanya Masyarakat Migas Indonesia ya. Tapi kemudian sayangnya nggak dikembangkan sehingga yang berkembang kembali lagi kepada individu-individu lah. Tapi kalau MKI masih berjalan. Nah, itu kenapa saya tertarik lah. Ketika mau berangkat ke Jepang ya, saya bingung nih. Nah, orang Jepang kan biasanya kan mesti lung-lungan tukar menukar kartu nama lah. Saya ini kan
nanti mau ketemu dengan chairman-nya dari AXA ya, itu NASA-nya Jepang ya, gimana nih saya bilang, ya, namanya dalang kan dengan kurang akal ya. Jadi saya bilang, Pak gimana nih? Udah saya kan kebetulan terinspirasi dari IIC tadi yang saya bikin. Udah kalau gitu karena yang akan diluncurkan adalah cubicle satellite yang bukan satelit gede-gede seperti punya Telkom yang lain. Udahlah kita tak mempelajari itu aja. Udah kami bikin kalau gitu namanya IICS ya, Indonesian Institute for Cubicle Satellite, kan nggak salah kan bikin itu, pelajari itu ya. Saya tanya Pak Pak Yohanes Suradi jadi nanti punyanya Surya University, iya Pak, kantornya di mana? Udah tempatnya Pak Nur sendiri aja. Nah, di kartu nama itu punya situ Pak. Jadi saya kebetulan punya sanggar di Ciputat yang ya bisa dipakai untuk berbagai kegiatan, dialamatin situ. Saya dengan bangganya datang ke Jepang, nemenin Pak Dubes, ketemu chairman-nya AXA ya, sebagai dari IICS tadi ya. Jadi artinya betapa tidak terpikirnya saya bisa ketemu orang nomor 1 di bidang angkasa luar di Jepang ya, itu ibaratkan NASA-nya Jepang itu ya. Jadi pulang ini saya bilang ya saya dengar kabar tentang 8 yang sudah masuk ke dalam BRIN, tentang yang lain-lain itu saya langsung mikir nih, ke Jakarta aku kan kembali ya, ini lagunya Gus Plus ya, harus ada seperti AXA atau seperti NASA ini di Indonesia ya itu semangat kami pada waktu itu. Saya bilang Pak Dubes ya, pokoknya temui namanya Pak Wahyudi. Pulang saya temui Pak Wahyudi ke Ranca Bungur Pak ya sudahlah, keadaannya seperti apa aku nggak usah ceritakan ya, nanti beliau lihat sendiri ke sana ya, melihat dulu gegap gempitanya 8 seperti itu ya. Sekarang ya masih ada itu ya, jadi saya kira terus kami 8 itu kan dari segi satelitnya. Nah pada waktu itu yang menonjol kan memang Telkom ya. Telkom itu karena pemilik satelit dan satelit besar. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pada hakikat persatelitan, satelit itu kan sebenarnya kan kargo angkasa ya, kargo angkasa yang diluncurkan, disiapkan di bawah pabrik, diluncurkan, dioperasikan, nanti suatu saat dikomisioning ya. Siklusnya seperti itu. Jadi Telkom adalah merupakan pengguna utama untuk telekomunikasi. Lah sebetulnya banyak pengguna yang lain seperti untuk penginderaan tadi Ibu Kartini kita tadi ya. Selamat hari Kartini Ibu, bulan depan ya, 1 April ya. Ini penting keberadaan ibu-ibu ini ya. Nanti terutama ada di misalnya di Dewan Pakar, kalau ada nanti bahkan perlu ada ibu-ibu. Kenapa? Nanti tak ceritakan, tapi nggak usah ini, ceritanya nggak di sini, nanti saya ceritakan. Karena kenapa harus ada ibu-ibu itu ya. Jadi akhirnya kami berikutnya karena pelaku utama adalah Telkom. Nah, saya tanya, banyak kawan-kawan seangkatan di Telkom yang dulu pernah direksi, bahkan calon astronot kita yang tidak jadi berangkat atau PK baru teman seangkatan saya ya, sama Bu Pratiwi Sudarmono ya, beliau dua-duanya masuk kita masukkan di dalam waktu kita kumpulkan di grup ini. Nah saya tanya ketemu Pak Guntur Siregar yang direktur Telkom dulu ya, temui namanya Tonda itu yang dapat mandat dari Telkom ya, untuk mengumpulkan semua bisnis persatelitan ya. Pokoknya bisnisnya Telkom dan satelit itu dijadikan satu, namanya Telkomsat, yang salah satu kantornya di sini, kantor pusatnya sekarang di Jakarta ya. Beliau datang ke tempat kami bersama satu orang namanya Mas Anggoro ya. Jadi datang sanggar kami, omong-omongan macam-macam. Nah masuk cerita ya. Nah pada waktu kita buka di grup itu, ada grup itu awal-awal sudah kami siapkan karena di benak kami masyarakat tenaga listrikan ini harus ada masyarakat persatelitan ya. Ada yang menanya juga komentar ya, sudah ada loh ASSI, Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia ya. Saya bilang nanti gak tabrakan. Nah kebetulan yang datang kan malah Mas Anggoro sendiri, kita diskusikan pada waktu itu ya. Asosiasi Satelit Indonesia itu adalah pemilik satelit dan pengguna mungkin ya dari satelitnya. Ternyata banyak yang belum tersatu Ibu ya. Seperti untuk penginderaan, kebetulan
Profesor Tetuko itu sekarang di Chiba University itu yang menginisiasi pembuatan penginderaan jauh yang ditaruh di satelit itu bisa tembus beberapa meter ke dalam bumi ya. Itu beliau masuk di grup juga di sini ya. Jadi karena tempatnya di Tokyo, kalau saja mungkin beliau nggak di Tokyo mungkin bisa hadir di sini ya. Jadi banyak sekali untuk pertahanan